Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kami akan melakukan perjalanan bersama keluarga bahagia kami dari Serang menuju Bogor melalui jalur alternatif, yaitu dari Serang ke Lebak, dari Lebak terus ke Jasinga, ke Lewiliang, sampai kemudian kita berakhir di Bogor. Sengaja rute ini kita ambil untuk melihat sisi yang lain. Biasanya kami kalau melakukan perjalanan ke Bogor itu melalui tol, tapi kalau di tol itu kan tidak banyak yang bisa kita lihat. Tapi dengan melalui jalur alternatif kita bisa melihat berbagai pemandangan alam di sekitarnya, meskipun tentu saja jaraknya lebih jauh dan memakan waktu yang lama. Tetapi insya Allah kami akan mendapatkan banyak hal yang bisa menjadi pelajaran buat kami. Jadi kami start mulai dari jam 12.14 berdasarkan data yang kami dapat di Google. Paling tidak perjalanan itu memakan waktu 3-4 jam. Coba kita mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang tadi kita lihat, meskipun terlambat sedikit, mudah-mudahan tidak terlalu lama lambatnya. Ini juga bergantung kepada situasi dan kondisi di jalan. Mudah-mudahan semuanya lancar, sampai tujuan aman dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kita ikuti terus ya guys. Oke guys, ini kita rute yang kita ambil adalah dari Serang kita menuju arah Pandeglang, tetapi nanti belok kiri di Palima. Nah, dari Palima ini kita akan melewati nanti KP3B. Bagi yang belum tahu, KP3B itu adalah kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Jadi pusat pemerintahan Provinsi Banten ini ada di wilayah Kecamatan Curug sebetulnya, tetapi bisa dilewati dari arah Palima belok kiri jika mau menuju Pandeglang. Oke, kita bersiap menuju Palima, belok kiri. Ini ada lampu merah, langsung belok kiri. Belok kiri ini Palima. Kalau lurus sana ke Pandeglang guys ya. Ini kita belok kiri menuju KP3B, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Jadi pusat pemerintahan Provinsi Banten, bagi yang belum tahu, ada di sini nih, di wilayah ini. Dan yang menjadi pembeda adalah saat ini adalah jalannya. Jalannya lumayan luas dibanding jalan protokol yang lain yang ada di Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Ini bisa lihat di kiri kanannya lumayan masih rimbun dengan pepohonan. Kemudian ada beberapa kantor, perkantoran, ada ruko dan lain sebagainya. Diperkirakan ini 5 tahun yang akan datang akan semakin ramai dan betul-betul menjadi kawasan yang lumayan padat. Lumayan padat. Ini kita sudah mulai memasuki kawasan KP3B, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Jadi perkantoran pemerintahan Provinsi Banten ini terpusat di sini. Ini lihat kiri kanan. Nah, sebelah kiri terutama, sebelah kiri ini ada kantor Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Ini ada pelangnya. Kemudian, nah kalau kita melewati jalan tol tentu saja tidak menemukan hal-hal semacam ini. Nah, kemudian ada tulisan itu kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten sudah jelek, perlu diganti kelihatannya ya, perlu segera diganti. Ya inilah pusatnya. Nanti kalau kita belok ke sana perkantoran, ada berbagai dinas ya, dinas pertanian, dinas pendidikan. Nah, ini adalah sebelah kiri kita. Ini adalah kantor DPRD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten. Ini wakil rakyat Provinsi Banten ada di sini nih, berkantor di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Ini juga masih kawasan pusat perkantoran, lumayan luas. Dan setiap hari Sabtu atau Minggu pagi ini senantiasa banyak didatangi oleh anak-anak muda, terutama bagi mereka yang mau olahraga, jogging, sepedahan dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin yang mojok-mojok begitu kan, seperti itu. Nah, ini jalan ini akan terus kita lalui sampai dengan kemudian ke Petir, kemudian kita sampai perbatasan antara Kabupaten Serang dan Lebak. Jadi lumayan ini kita ke Bogor ini melewati beberapa kota dan kabupaten.
pertama tentu saja Kota Serang, kemudian kita masuk ke wilayah Kabupaten Serang, masuk ke Kabupaten Lebak. Dari Kabupaten Lebak kita masuk ke Kabupaten Bogor, dan dari Kabupaten Bogor tentu saja masuk ke Kota Bogor. Ada berapa kota dan kabupaten itu yang kita lewati. Oke, guys, pantengin terus. Nanti kita segala informasi yang kita temukan di jalanan akan kami sampaikan kepada kalian. Barangkali nanti satu waktu akan melintasi rute yang sama, kalian sudah sedikit lebih memahami gitu ya tentang situasi dan kondisi jalur dari Kota Serang menuju Kota Bogor melalui jalur nasional non tol gitu kan. Terima kasih, pantengin terus ya. Setelah kita melewati KP3B, kita akan ketemu yang namanya persimpangan ya. Apa namanya ini, perlimaan atau apa? Ada lampu merah. Nanti kita kalau mau menuju Bogor melalui Rangkas Bitung, kita belok kanan ya guys. Belok kanan menuju Kecamatan Petir namanya. Nah ini lampu merah. Lumayan padat ternyata. Hari Sabtu siang, tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 2. Tanggal 2 Oktober. Lumayan padat. Jam 12:25. Ya, begitu guys. Nanti kita pantengin lagi ya. Jangan lupa like and subscribe. Kita sudah sampai di wilayah Kabupaten Serang ini. Tepatnya di Kecamatan Tunjung Teja. Setelah ini kita nanti akan memasuki perbatasan Kabupaten Lebak, yaitu Warung Gunung. Ya beginilah rute yang kami tempuh. Jalannya sempit, banyak mobil, sehingga kami tidak bisa jalan dengan kecepatan yang lebih optimal lagi. Kita harus pelan-pelan, nyalip juga harus betul-betul penuh perhitungan. Kenapa jalannya sempit dan kita khawatir di depan juga ada kendaraan yang melintas. Tapi yang apa-apa, kita nikmati saja perjalanan ini dengan happy, ya. Baik, ini masih kita kawasan Tunjung Teja menuju perbatasan Kabupaten Lebak. Sebentar lagi, paling tidak ya 2 km lagi lah, kita sudah tiba di wilayah Kabupaten Lebak, tepatnya di Kecamatan Warung Gunung ya. Warung Gunung. Oke. Bitung. Nah, tuh lihat tuh ada tulisan Rangkas Bitung. Jangan lupa ya, ini ada tol juga lah. Cuman sayang tolnya belum Rangkas Bitung ini dilintasi oleh tol. Cuman sampai dengan saat ini tolnya masih tahap finishing. Jadi belum dioperasionalisasikan. Nanti kita akan coba kalau memang sudah diresmikan ya. Ini sudah Rangkas Bitung, Kota Rangkas Bitung. Oke, ini situasinya masih dalam perbaikan, masih finishing, paling memakan waktu 2-3 bulan lagi kelihatannya sudah akan selesai ya guys ya. Kita lanjut lagi perjalanan menuju arah ke Bogor, tepatnya ke arah Lewiliang gitu ya. Siap guys, jangan bosan untuk mantengin channel kita ini. Oke guys. Oke, kita sudah melewati jalur Cipanas nih. Jalur Cipanas nih kiri kanan sudah terdapat pohon sawit ini. Pohon kelapa sawit. Lihat, lumayan masih rimbun, masih hijau. Ini indahnya kalau kita melakukan perjalanan melalui jalur-jalur alternatif seperti ini. Banyak hal yang bisa kita saksikan, mulai dari pemandangan yang hijau, kemudian juga kita melihat bangunan-bangunan yang mungkin bersejarah atau memang punya nilai-nilai yang lain untuk kita kenang dan lain sebagainya. Tuh lihat guys, sepanjang perjalanan, sejauh mata memandang, kita bisa menyaksikan pepohonan yang tumbuh subur, terutama kelapa sawit gitu ya. Ayo kita pantengin terus ya guys. Nanti kita lihat lagi pemandangan apa yang nanti akan saya sampaikan, atau ada informasi apa, ada peristiwa apa, ada bangunan apa, dan lain sebagainya. Pokoknya menarik guys, sampai kita nanti tiba di tujuan, yaitu di Kota Bogor. Oke, terima kasih. Oh, ternyata kebun Cisalak baru
PTPN 8 ternyata. PTPN 8. Tadi kita melihat ada papan informasinya. Oke. Ini kita sudah mulai masuk lagi ke pemukiman, melintasi pemukiman yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit. Ada tulisan hati-hati lokasi rawan kecelakaan. Memang jalurnya lumayan agak cekung ini. Kemudian ya di kiri kanan kita bisa melihat ada ada baliho dan lain sebagainya. Ya begitulah, hampir tiap daerah kita bisa menyaksikan kiri kanan itu penuh juga dengan baliho gitu ya. Oh, ini pemilihan kepala desa ternyata. Oke, masih di kawasan perkebunan kelapa sawit, PTPN 8. Nanti sampai batas mana kita lintasi saja ya. Oke, sip. Kita sudah melewati kawasan perkebunan PTPN 8, perkebunan kelapa sawit. Sekarang kita sudah mulai memasuki pemukiman penduduk. Kita lihat kiri kanannya, meskipun banyak rumah penduduk tapi masih pemandangan alamnya masih kelihatan dari pinggir jalan tuh guys. Tuh lihat sebelah kanan tuh. Wah, asik banget ya. Bisa kita saksikan bersama-sama. Tuh, ini sudah masuk ke Sajira. Sudah masuk ke Kecamatan Sajira. Sebentar lagi kita akan melewati komplek militer. Tuh, ada komplek militer ternyata, guys, di wilayah Kecamatan Sajira ini. Luar biasa ini. Kabupaten Lebak ini lumayan luas, kemudian juga konturnya juga menarik, terbukit ya. Kemudian ada jalan lurus, ada berkelok dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah mulai memasuki komplek militer. Komplek militer nih belum terlihat pelangnya, ini komplek apa ini? Ya, kita lihat saja. Dodiklatpur. Ini Dodiklatpur ternyata. Komplek Dodiklatpur, lihat kiri kanan. Nah, ini Resimen Induk Daerah Militer Siliwangi. Dodiklatpur masih sebelah sana juga masih ada kompleknya, nyambung ternyata. Dibatasi tadi oleh belokan. Ini luar biasa, indah sekali ini komplek militer ini. Kenapa? Dilatar belakangi oleh perbukitan, lihat. Nah, bukit tuh, lihat. Luar biasa ini. Terus masih ada ke sana. Oke. Lihat kiri kanan masih ada ya, atau hutan atau apa ya namanya, yang jelas hijau asri, jadi membuat mata ini merasa segar gitu ya. Kenapa kita melihat pepohonan yang menghijau, tumbuh subur. Inilah betapa indahnya ciptaan Allah ini ya. Oke. Ya, kita memasuki kawasan militer lagi. Jadi banyak gejulugan. Kalau katanya gejulugan, kalau orang sini bilang gejulugan, atau populer kita sebut juga polisi tidur gitu ya. Memang harus hati-hati, tidak boleh ngebut, karena ini adalah kawasan-kawasan yang mengharuskan kita tunduk dan patuh pada aturan main ya. Ini kita masuk lagi, ini kawasan kawasan militer. Ini tuh lihat, ada tentara. Luar biasa hebat ini. Bangga kita terhadap militer kita ya. Lihat tuh. Tuh itunya tuh. Komando Cadangan Strategi Dharma Putra Batalion Mandala Yuda. Masa kelihatan sama tentaranya. Kelihatan sama tentaranya. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Apa? Mantep ya kawasan ininya ya. Wah, luar biasa.
Wah, ternyata lagi pesta demokrasi tingkat desa ya, ada pemilihan kepala desa, lagi musim pilkades. Ya, udah, kita lewat sini katanya nih, udah, coba belok sini. Belok kanan menuju Mekarsari, lalu putar balik. Wah mantep banget ini, wah mantep kita ngeliat melewati jalur alternatif, katanya lebih cepat lewat sini. Setelah 600 meter, belok kanan. Unknown. Wow, lihat naik ke atas. Kita uhuy. Setelah 400 meter, belok kanan ke CKN. Cihuy. Sihuy. Mantap, boy. Jalurnya mantap. Ini namanya liburan. Tikungan curam. Masya Allah, mabok. Harus pelan-pelan ini. Harus pelan-pelan. Wah, curam betul. Harus nggak boleh ngebut kalau di sini. Tuh lihat tuh curam. Jalan asik, kita nikmati. Hati-hati tapinya. Iya, kita nikmati. Terus, ada lapangan badminton. Asik. Turun lagi. Mantep ini. Unforgettable ini, perjalanan yang unforgettable. Udah. Tadi yang kita lintasi itu Hotsmik ya, jalannya Hotsmik. Sekarang belum. Ini apa namanya, beton ya, jadi agak goyang-goyang ini. Mobilnya agak kurang stabil jadinya gitu ya. Tapi menarik juga ini, jalannya masih kelok-kelok. Nggak tahu ini mau dibangun apa nih kawasannya ya. Banyak apa namanya, diratakan seperti ini. Ya, ini Jalan Raya Jasinga. Kita menuju Jalan Raya Jasinga ini. Luar biasa. Jalannya asik. Asik goyang. Kita melintasi apa ini? Sekolahan atau balai desa. Ya, sekolah ternyata. Ini SMA Negeri Curug Bitung, masih Kabupaten Lebak ternyata. Ada Polsek Curug Bitung, ini Kecamatan Curug Bitung ya. Kita melintasi jalan berkelok ya, dengan pemandangan yang bagus. Kita sudah masuk ke Jalan Raya Jasinga atau Cigelung. Nah, ini kita akan memasuki ke Lewiliang. Kita akan ke Lewiliang sekarang untuk menuju Bogor kota ya. Bogor kota ini lihat tuh. Wah, ada singa. Ikon Jasinga. Jasinga, itu singa tuh. Oke, baik. Ini Kabupaten Bogor ya. Jasinga ini adalah Kabupaten Bogor. Lumayan padat. Jalannya juga sempit, maklum. Jalan nasional tetapi meskipun sempit tetapi arus lalu lintas tidak padat, lancar lah ya. Oke, kita menuju ke Lewiliang ini. Kita ke arah Lewiliang. 25 km lagi kita masuk ke Kecamatan Lewiliang. Kita sudah memasuki kawasan Kecamatan Cigudeg ya, namanya Kecamatan Cigudeg. Ini pusat ekonominya mungkin ada di sini ya, Cigudeg ini ya. Kiri kanan lumayan rame ya. Perjalanan agak terhalang oleh arus kendaraan. Kenapa? Ada persimpangan di depan itu ya. Kira-kira 20 meter ada persimpangan. Ini apa? Danau ya. Danau atau apa ini? Situ Cigudeg namanya. Situ Cigudeg. Wah, asri banget ya. Luar biasa. Dan kita masih melintasi perkebunan sawit lagi ini di kawasan di Kecamatan Cigudeg. Masih PTPN 8 Kebun Cikasungka. PTPN 8 Kebun Cikasungka
di Kecamatan Cigudeg. Ini kita masih di Jalan Raya Cigudeg menuju Jalan Lingkar Dramaga. Kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Lewiliang. Berarti sebentar lagi. Kecamatan Lewiliang menuju Jalan Lingkar Dramaga. Jadi kita baru dari situ kita sampai di Kota Bogor sebagai tujuan akhir dari perjalanan kami untuk menikmati weekend. Wilayah Kecamatan Lewiliang, terus nanti sampai kemudian kita ke Jalan Lingkar Dramaga menuju Kota Bogor. Sama pemandangannya, kiri kanan banyak keramaian, pemukiman, warung, pasar dan lain sebagainya. Jalannya sempit guys, tetapi ini recommended banget bagi siapapun yang mau melakukan perjalanan, katakan dari Serang atau dari Pandeglang, dari Rangkas Bitung ke Bogor. Ini jalur alternatif yang menarik untuk kita lalui. Kenapa? Meskipun jalannya sempit, tetapi arus kendaraan ramai dan lancar. Kemudian juga relatif sedikit jalan yang rusak. Kalau saya katakan ya 75% lah jalannya layak untuk kita lalui gitu kan. Kita memasuki Kecamatan Cibung Bulang menuju Jalan Lingkar Dramaga. Lumayan macet karena memang banyak pasar tumpah. Jadi banyak mobil yang berhenti sembarangan, motor berhenti sembarangan. Ya beginilah salah satu kenikmatan ketika kita melintasi jalur-jalur non-tol. Ya, ini kawasan sebentar lagi kita menuju Bogor, Jalan Lingkar Dramaga. Ya, ini masuk ke Jalan Raya Ciampea dengan latar depan itu gunung-gunung apa ini. Luar biasa, pemandangannya memang asik, jalannya berliku, sesekali ada kemacetan tetapi tidak parah. Insyaallah perjalanan lancar. Kita menuju Jalan Lingkar Dramaga. Nah, ini Komplek Institut Pertanian Bogor Dramaga. Ini kita sudah masuk ke salah satu kampus terbesar di Indonesia. Dalam 1 kilometer, belok kanan ke Jalan Lingkar Dramaga. Ini kita masuk menuju Lingkar Dramaga kata GPS. Ini lihat kawasan kampus IPB, lumayan luas, sangat luas malah. Bukan lumayan lagi tapi sangat luas. Dan ada beberapa kampus ya. Ada kampus yang di kotanya juga, di pusat kota, yaitu di Baranang Siang ya. Oke, karena masih Covid jadi suasana keramaian khas kampusnya tidak kelihatan. Oke. Ini kita sudah masuk ke dalam Kota Bogor. Biasa sudah kelihatan kemacetan di ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Kira-kira kita akan sampai atau tiba ke lokasi tempat kami beristirahat itu sekitar 4 km lagi atau kurang lebih 13 menit. Kawasan Kota Bogor lumayan macet tapi lancar. Macet tapi lancar. Kota sebentar lagi tiba. Kemacetan lumayan, pemandangan yang bukan yang luar biasa tetapi pemandangan biasa jika kita masuk ke Kota Bogor. Ini kawasan dalam 300 meter, belok kanan ke Dr. Sumeru. Nah, berarti kita menuju Jalan Dr. Sumeru di Kota Bogor. Agak gelap karena cuacanya memang mendung dan waktunya juga sekarang sudah menunjukkan pukul 4.30 pas jam setengah 5. Bentar lagi kita sampai di tempat tujuan. Lihat kiri, kanan lihat. Ada rusa. Ini kita sampai di tujuan. Alhamdulillah guys. Jangan lupa like dan subscribe
video ini. Jangan lupa share ya. Bye. Traveling lah bersama keluarga Assalamualaikum tercinta. warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.